Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Jojo dari T7. Nah, kali ini gue bakal lanjutin part 2 dari film Arcane ini. Buat yang belum nonton part satunya, gue saranin nonton dulu part satunya, supaya kalian ngerti alur ceritanya. Nah, jadi nggak usah lama-lama, ayo kita segera masuk ke film. Dibuka oleh seorang yang terendam di dalam air. Orang tersebut ternyata adalah Silco muda. Kita juga ditunjukkan tentang ingatan masa lalu Silco yang hampir mati, dan matanya yang cacat karena seorang yang ia sebut kawan lama. Balik lagi ke V yang sudah bersiap untuk menyerahkan diri. Ternyata yang masuk bukanlah para enforcer, tetapi Fender dan juga Benzo. Fender mengatakan kalau V harus terus berhati baik dan jangan berubah. Sesudah itu, Fender mendorong V dan mengunci pintu yang ada di belakangnya, karena Fender yang akan menggantikan posisi V. Kepala enforcer pun sebenarnya tidak mau untuk menangkap Fender. Karena tanpa Fender, Zone akan berantakan. Kepala enforcer bertanya mengapa Fender melakukan ini. Lalu Fender menjawabnya dengan, It's the only way. tapi di saat para enforcer membawa Fender, mereka diserang oleh sesuatu yang bahkan membunuh kepala enforcer. Ternyata itu adalah ulah Silco. Benzo dengan ceroboh menyerang Silco, walaupun Fender sudah memperingatinya, yang menyebabkan Benzo pun harus kehilangan nyawanya. Ternyata yang menyerangnya adalah preman yang meminum Shimmer. Markus marah ke Silco karena itu tidak ada di kesepakatan, tapi Silco menyuapnya sehingga ia pun tidak dapat berkata apa-apa. Fender yang masih kaget hanya bisa tertutup emas, melihat temannya mati dengan menyedihkan. Lalu preman tersebut membuat Fender pingsan hanya dengan sekali pukul. Dan itu semua terjadi di depan mata V. Berpindah ke Jace dan Victor yang secara teori menemukan ide agar pernyataan mengenai sihirnya berhasil. Tapi untuk memastikannya, mereka membutuhkan alat-alat milik Jace yang berada di ruang Hemindegger. Dengan nekat, mereka memutuskan untuk menyelinap ke tempat Hemindegger. Nah, nama alat yang menggunakan sihir itu bernama Hextech. Balik lagi ke Echo yang menemui V. Karena ternyata Echo juga melihat semua yang terjadi. Ia juga memberitahu V kemana mereka membawa Fender. Berpindah ke Fender yang dibawa ke markas Silco. Di markas Silco diperlihatkan kalau ia sudah memproduksi banyak sekali Shimmer. Silco melakukan hal seperti ini agar orang-orang di Piltover tidak berani masuk ke daerah Zone. Ia ingin agar orang-orang di Zone bersatu dan merdeka dari kekuasaan Piltover. Diceritakan juga ternyata orang yang di awal hampir membunuh Silco itu ternyata adalah Fender. Gak dikasih tahu mengapa Fender melakukan hal itu, tapi diketahui kalau Fender dan Silco dulunya sudah seperti saudara, karena mereka memiliki impian yang sama, yaitu membuat Zaun merdeka. Selain itu diperlihatkan kalau Shimmer juga memiliki efek samping yang cukup buruk. Berpindah ke Victor dan Jace yang menyelinap, tapi ketahuan oleh salah satu dewan bernama Mel Medarda. Tapi mereka berhasil meyakinkan Mel bahwa teknologinya akan berhasil, sehingga Mel malah membantu mereka untuk masuk ke tempat Hemindegger. Balik lagi ke V, yang memberitahu teman-temannya tentang kejadian yang baru saja terjadi. Mereka semua membantu V untuk menolong Fender, kecuali Powder yang dilarang oleh V, karena ia tidak mau Powder terluka. V memberikan suar. Jika V harus berpisah dengan Powder, Powder harus menyalakan suara ini, maka V akan mencarinya. Di Piltover, Jace dan Victor menyalakan teknologinya yang cukup terang sehingga terlihat oleh para enforcer. Kita kembali dibawa ke Powder yang nangis seperti orang gila. Tidak sengaja ia menjatuhkan bola sihir tersebut, yang mengingatkan ia mengapa waktu itu di gedung saat pencurian gedung tersebut bisa meledak. Akhirnya Powder memutuskan untuk membantu mereka. Di ruang Hemindegger, mereka memulai eksperimennya yang membuat kaca pecah. Tapi entah mengapa, karena sihir tersebut membuat kaca tersebut kembali ke bentuk semula. Di tempat lain, V, Klager, dan Milo berhasil masuk ke markas Silco dan melihat Fender yang sedang terikat di tempat duduk. Mereka berusaha melepaskan Fender. Tanpa mereka sadari, ternyata itu ada jebakan yang dibuat oleh Silco. Mereka membuat rencana dengan Klager yang mencari jalan keluar, Milo yang mencoba melepaskan Fender, dan V yang menggunakan besi seperti sarung tangan tinju dan menghadapi anak buah Silco. Selain mereka,
Tanpa disadari ada powder yang ada di markas Silco. Tidak disangka, V bisa mengalahkan semua anak buah Silco. Tersisa preman yang meminum shimmer. Baru saja mulai, V sudah terpukul mundur oleh preman tersebut. Untungnya ia sempat menutup gerbang antara V dengan preman tersebut. Di tempat lain, Hemmenegger bersama para enforcer mencoba mendobrak masuk ke tempat Victor dan Jace berada. Tapi di saat mereka berhasil masuk, ternyata teknologi milik Jace dan Victor pun berhasil. Dan Hemmenegger tidak bisa melakukan apa-apa karena semua itu akan menjadi keputusan Dewan. Balik lagi ke Powder yang membuat bom waktu menggunakan bola sihir yang didapatnya. Tapi ia melakukan di saat yang tidak tepat karena sebenarnya Fender sudah dilepaskan dari ikatannya dan Kaeger pun sudah menemukan jalan keluar. Tapi Powder malah membuat ledakan yang menyebabkan semua shimmer pun terbakar dan hampir membuat Silco mati kalau saja tidak ditolong oleh anak buahnya. Sedangkan di sisi lain, V menjadi terjebak dan sedihnya lagi, ledakan tersebut membuat Kaeger dan Milo meninggal. Dan Powder sendiri pun terlempar akibat ledakan yang dibuatnya. Di situasi yang krisis, Fender mencoba menghadapi preman tersebut. Tapi tiba-tiba Silco menusuk Fender dan jatuh ke reruntuhan penuh dengan shimmer. Di saat preman tersebut sudah memojokkan V, tiba-tiba Fender muncul dan membunuh preman tersebut dengan sangat mudah karena ia sudah menggunakan shimmer. Sesudah itu, ia membawa V keluar dari tempat itu. Sayangnya, Fender yang sudah sangat sekarat tidak bisa bertahan dan akhirnya Fender pun meninggal. Tidak lama setelah itu, Powder muncul dengan bangga karena ia merasa membantu V. V yang mendengar hal itu marah besar kepada Powder atas perbuatan yang dilakukannya. Bahkan V memukul Powder dan mengatakan kalau Powder adalah Jinx. Setelah sadar, V kaget ia memukul Powder. Ia pun pergi meninggalkan Powder seorang diri. Belum jauh V meninggalkan Powder, Silco dan anak buahnya mendatangi Powder. V yang melihat hal itu segera menolong Powder, tapi terjegat oleh Marcus yang membiusnya. Di sisi lain, Silco yang melihat kalau Powder dihianati oleh kakaknya sendiri, merasa kasihan karena ia sendiri pun juga dihianati oleh Fender. Oleh karena itu, ia meyakinkan Powder untuk membalas dendam. Dan episode 3 pun tamat. Gua suka banget sama episode 3 kali ini karena membuat kita bingung ingin membela siapa. Kalau kita berada di posisi Powder, kita pasti ingin membantu kakak kita yang sedang kesusahan. Tapi jika kita berada di sisi V, kita juga pasti kesel karena gara-gara Powder semua rencananya menjadi gagal, bahkan membuat orang-orang yang disayanginya meninggal. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Gua Jojo, see you until next video.